Pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kembali lagi melakukan analisa di pair BTC USD di time frame H1. Seperti biasa kita akan menggunakan dua konsep untuk mengukur atau dan memetakan batas-batas terhadap Bitcoin. Yang pertama adalah KG level dan nanti kita petakan berdasarkan BBMA untuk big map-nya. Nah, seperti biasa kita coba dulu petakan gelombang naik dan gelombang turun yang akan kita tarik ke levelnya. Di sini saya sudah menandai gelombang A dan B dan C. Seperti biasa kita gunakan KG level kita untuk melihat level-level kritisnya. Nah, di sini kita bisa melihat dari B ke C juga bisa kita tarik KG levelnya untuk melihat gelombang yang sedang terjadi saat ini. Oke, baik. Dari sini kita bisa melihat dari gelombang turun A ke B dan B ke C ini, harga kemarin sempat bergerak naik ya dari gelombang B ini ke C. Prediksi kemarin kita mengasumsikan bahwa ketika gelombang ini telah berada di area 89.000 maka dia akan terus berusaha mengejar area 98.000, tapi ternyata itu tidak bisa dan harga pun bergerak turun. Nah, saat ini gelombang BTC ini sedang melakukan retrace normal ya, karena dia sudah sampai ke area BSD di 87.000 dan pertanyaannya apakah level ini akan dilewati oleh harga atau tidak. Kita butuh acuan yang kita butuh rata-rata pergerakan atau SMA untuk melihat ini karena berdasarkan prinsip yang kita pelajari dari KG yang menyatakan bahwa kita tidak bertindak berdasarkan posisi harga saat ini, tapi kita menggunakan acuan-acuan yang kita punya itu untuk melihat apakah level ini dilewati atau tidak. Nah, dari pemetaan level ini yang kita tandai dulu adalah eh, Bitcoin sudah melewati area seller balance di 89.000. Nah, area ini akan menjadi batas atas untuk kita kalau dia nanti bergerak ke atas ini. Kalau dia bergerak ke atas ini, kemungkinan dia akan coba bergerak lagi untuk mengejar 91.000. Tetapi catatan bahwa kalau dia tetap bisa menembus area 87.000, maka kemungkinan BTC akan bergerak turun ke 84.000. Nah, dari pemetaan berdasarkan BBMA sendiri, acuan-acuannya kita bisa melihat dari sini MA monthly-nya ini sedang bergerak flat ya, bergerak datar. Ini akan bergerak datar nanti dan upper dan lower Bollinger Band monthly ini akan menjadi titik perhatian kita. Nah, dari posisi daily juga ini sedang normal down, weekly juga sedang abnormal down. Artinya kondisi ini menandakan bahwa dominasi seller sedang ada di dua acuan yang kecil ini, artinya di acuan eh, daily dan weekly. Nah, bagaimana ini melihat peluang untuk melakukan buy position? Artinya kita sudah menandai level monthly dulu menjadi area support atau area batas bawahnya. Nah, kita coba gunakan nanti pola pergerakan di 148 untuk memetakan bagaimana kondisi-kondisi MA ini. Nah, di kondisi MA 148 ini sedang dalam keadaan abnormal down. Nah, kita tahu bahwa kita baru bisa melakukan buy position nanti ketika eh, minimal 4 ini keluar dari normal 8. Kenapa begitu ya? Biar nanti ada peluang kita masuk dari abnormal ke normal.
Nah, yang menjadi rekomendasi pagi hari ini menurut saya eh, kita tunggu dulu lah, wait and see, melihat batas-batas di Monthly ini apakah bisa dilewati atau tidak. Dan demikian saja dulu eh, pemetaan untuk area Bitcoin. Kalau saya pribadi sebenarnya menunggu nanti di area-area eh, lower Monthly ini ya. Ini satu dan kalau kita tambahin lagi, ini kan saya sedang upload di sini. Nah, ini ini pergerakan ini masih masih berpeluang akan bergerak turun. Kenapa? Karena belum ada susunan di acuan yang besar. Weekly ini harus dia ke bawah dulu, ke bawah monthly, baru kita nanti bisa memprediksi bahwa harga ini akan bergerak naik. Dan kedua, ini prosesnya akan bertahap lagi kalau seandainya mau naik ke atas, itu dimulai dari acuan-acuan yang lebih kecil. Nah, ketika acuan-acuan lebih kecilnya ini nanti mulai flat, ya mungkinan akan flat dulu dimulai dari 148 baru dia merubah susunan ke atas. Saya merekomendasikan sih sebenarnya menunggu nanti di area ini dan area ini untuk melakukan buy position. Baik, terima kasih. Demikian saja dari saya. Selamat pagi.